Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita berada dalam ibadah online GBI Rayon 18. Kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI 18. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar GBI Rayon 18. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama ibadah dalam minggu-minggu ke depannya. Kami juga menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memerlukan doa atau pelayanan jemaat dapat langsung menghubungi hotline gereja yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Kami juga menginformasikan bahwa pada bulan November minggu yang kedua, GBI Mega Bekasi akan menyelenggarakan 3 kali ibadah onsite, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersama-sama mengikuti ibadah onsite dapat memperhatikan jam-jam tersebut. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau melakukan scan yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama saya mengajak bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kalau kami bisa bersama-sama beribadah online. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa kalau sebentar kami memulai ibadah, kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kelepasan, dan ada firman yang baru dalam hidup setiap kami. Kami siap untuk mulai beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara,
Percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan Perjanjian Lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati. Kita memuji, tinggikan nama-Nya. Amin. Kita miliki Tuhan yang besar. Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Namun sekarang hamba-Nya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami rindu memuja Engkau, Tuhan kami yang benar. Haleluya. Engkau gunung batu kami Tuhan, kota benteng kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau menjamin kami Tuhan. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Dengan sungguh katakan, yang benar tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan bagi Dia, untuk Allah kita yang benar. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas. Thank you Jesus. Mari katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Amin. Engkau Tuhan. Katakan semesta. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami memuja Engkau Yesus. Haleluya. Masih rindu memuji, tinggikan nama Dia lebih lagi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia.
Mari katakan, to you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Amen. Blind eyes are open, strong heart. I am living by faith. Nothing is impossible. Jadi yang mustahil bagi engkau, engkau Allah yang besar. Biar yang buta melihat, yang lemah dikuatkan, sorakan haleluya. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Sekali lagi I believe, I believe, I believe. You give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strong heart. Sekali lagi, yang percaya melompat. To you, I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yang percaya Tuhan kita hebat dan besar, tepuk tangan lebih lagi saudara. Haleluya. Mari kita bersama jemaat Tuhan, mari kita mulai persiapkan hati kita. Mari kita memulai memuji nama Tuhan pagi ini. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. mari jemaat Tuhan bersama katakan, Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. yes Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari peluk sungguh lagi nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yes Lord, sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. yes Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari biar jemaat Tuhan yang di rumah saja katakan, Tuhan selalu menolongku, seumur hidupku. Mari sekali lagi lebih sungguh lagi katakan,
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jesus, mari angkat suaramu, mulai sembah Dia. Angkat penyembahanmu. Yes Lord, ya nama syaralabaralabaralabarala, Shina nama syaralabar. Yes Lord, bersyukur padamu Tuhan. Shina nama syaralabaralabar. Kasih-Mu Tuhan mengalir di hidup kami. Ya Rabba, Syaralaba, Syaralaba, mari mulai sembah Dia dalam roh. Syakaya naraba syane. Yes tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bisu lagi katakan, Kau tunjukkan kasih Setiamu, Yes Lord, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. tunjukkan kasih Yes Lord, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sekali lagi ke suaramu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Yes Lord, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh shikarala barashandara la barashikirala barashanda. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan. Mulai pujian penyembahan dari umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya di dalam hadirat-Mu kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru. Turun di tengah-tengah kami. Hamba sangat menyadarinya, persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh karena itu Tuhan, kami minta pewahyuan-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Hadirat-Mu mengambil alih seluruh pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kita sudah memasuki di minggu yang pertama di bulan yang ke-11 ini, saudara. Berarti bulan depan kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Nah saudara, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang menjadi murid, saudara. Nah khususnya di minggu pertama ini kita akan membahas tentang kata matetes. Matetes itu artinya, saudara, menjadi murid yang melekat pada Tuhannya. Menjadi murid yang melekat. Di dalam Matius 28 ayat 19 katakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari teks Matius 28 ayat 19 ini saudara, pada dasarnya ada 3 bentuk perintah yang Yesus sampaikan. Yaitu memuridkan. Yang kedua, baptiskan. Yang ketiga, ajarkan. Nah saudara, dari kata memuridkan akan menjadi kata satu-satunya perintah yang menggunakan kata kerja dalam bentuk imperatif, saudara. Nah oleh karena itu saudara, hari ini kita akan membahas tentang kata murid, saudara. Ya, jadi matetes itu jadilah murid yang melekat. Tujuan pemberitaan Injil adalah untuk memuridkan mereka yang akan menaati semua perintah Kristus. Penginjilan dan kesaksian jangan hanya menghasilkan keputusan untuk bertobat. Itu baik, tapi belum komplit, saudara. Tetapi untuk memuridkan mereka yang bersedia memisahkan diri dari kehidupan gemerapan dunia ini. Dan menaati perintah-perintah Kristus. Serta mengikuti Yesus dengan segenap hati, pikiran, dan kehendaknya. Nah oleh karena itu saudari, Yohanes 8 ayat 37 katakan begini. Ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, apakah hari ini kita benar-benar menjadi muridnya Tuhan Yesus? Orang yang percaya harus meninggalkan sistem dunia yang jahat dan serta memisahkan diri dari segala kejahatan, bahkan dari kebejatan moral dunia ini. Makanya di Roma 13 ayat 12 katakan begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, saudara. Nah ini yang mesti kita kenakan. Supaya kita bisa menjadi murid, kita harus menanggalkan. Dan ini kita harus memakai perlengkapan senjata terang. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, ini aku. Ini aku, jadikanlah ku Allahmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini
hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Matius 16 ayat 24 katakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita mau jadi murid yang matetes, yang melekat pada Tuhan, maka ini perintah yang harus kita lakukan, Saudara. Ya, dari ayat ini, Saudara, sekali lagi saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dari ayat ini, Saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh menjadi murid yang melekat kepada Tuhan Yesus, Saudara. Yang pertama, yaitu menjadi murid yang melekat harus menyangkal diri. Ya. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan melupakan kepentingannya sendiri. Itu definisi dari menyangkal diri dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Sedangkan bahasa Yunaninya ditulis aparnesosto. Aparnesosto itu artinya menyangkal, memungkiri, meniadakan diri, Saudara. Itu arti daripada menyangkal. Saudara, kalau kita mau jadi murid yang melekat, maka yang pertama kita harus menyangkal diri, Saudara. Filipi 2 ayat 7-8 katakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makna kenosis atau pengosongan diri Tuhan Yesus, penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus adalah mengosongkan dirinya. Dia tidak datang dengan segala atribut kealaannya, Saudara. Bahkan dia rela lahir di kandang domba. Bahkan tempat tidurnya bukan tempat tidur yang mahal, bahkan palungan menjadi tempat pembaringannya. Itu pengosongan diri seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Menyangkal diri meliputi penyangkalan keinginan atau kehendak yang bertentangan dengan Alkitab. Hawa nafsu, perbuatan daging, dan dosa. Ini yang mesti kita nyangkal, Saudara, dalam kehidupan kita. Penyangkal diri yang ketiga yaitu mengapa harus menyangkal diri, Saudara? Di Roma 8 ayat 7 dan 8 katakan begini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, itulah kita mesti menyangkal diri. Pertanyaannya selanjutnya, Saudara, bagaimana kita dapat menyangkal diri, Saudara? Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Bagaimana agar kita dapat menyangkal diri? Galatia 5 ayat 16-18 katakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kata Paulus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Saudara, kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, ini kekuatan yang Tuhan berikan untuk supaya kita bisa berlawanan dengan daging ini, Saudara. Dan juga satu ayat lagi, Saudara, di Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan begini. Ini sehubungan dengan penyangkalan diri. Bagaimana kita harus bisa menyangkal diri? Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini berkenan kepada Allah. Saya mendorong setiap kita hari-hari ini di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, biarlah setiap kita hidup semakin berkenan kepada Allah. Yang mau boleh katakan yes. Nah, berubah pola pikir. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, salah satu perubahan penyangkalan diri, kita harus merubah pola berpikir kita. Dan Filipi 4 ayat 8 ini yang mestinya yang harus kita pikirkan. Walaupun dalam kehidupan realitas sepertinya bertentangan dengan itu. Tapi ini yang mesti kita perkatakan dan yang kita pikirkan. Itulah perubahan pola pikir. Yang kedua, mengisi dengan firman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, biarlah hidup kita hari-hari ini diisi, dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang ketiga, belajar akan terus bertumbuh. Kita perlu bertumbuh sebagaimana tanaman terus bertumbuh, saudara. Kita perlu belajar dalam kehidupan kita, bertumbuh di dalam kebenaran firman. Memiliki iman yang benar. Hari-hari ini dalam situasi keadaan seperti ini, kita perlu memiliki iman yang benar. Seturut dengan kebenaran, saudara ya. Bukan katanya, bukan kira-kira, bukan menurut si A, si B. Tapi memiliki iman yang benar, seturut dengan firman. Penyangkalan diri. Di mana Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Ketika di Taman Getsemani, dia menyangkal dirinya semuanya itu. Dan biarlah ini kita lakukan, saudara. Kalau kita mau jadi murid yang sejak, mau jadi murid yang melekat kepada Tuhan. Hal yang pertama, kita harus menyangkal diri. Bagaimana kita menyangkal, kita sudah mempelajarinya, saudara. Sekarang kita akan teruskan, itu hal yang kedua. Bagaimana menjadi murid yang melekat kepada Tuhan Yesus, saudara. Yang kedua, menjadi murid yang melekat harus memikul salib. Nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan bypass. Nggak ada jalan tikus, Bapak Ibu. Kita harus memikul salib. Bapak Ibu saudara, kalau sudah mau hari-hari ini semakin melekat kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Guru, Sang Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus bersedia memikul salib. Salib berbicara tentang penderitaan dan jangan lupa kemenangan. Sekali lagi ya saudara. Salib senantiasa dalam kehidupan orang percaya itu berbicara tentang penderitaan dan juga jangan lupa itu kemenangan bagi kita. Seringkali kita hanya ingat penderitaan. Tapi jangan lupa salib itu berbicara tentang juga kemenangan dalam hidup kita, saudara. Nah, memikul salib artinya mau menderita bagi Kristus, saudara. Terjemahan Alkitab terjemahan lama katakan menanggung salibnya. Bagus juga ya kalimatnya, saudara ya. Kalimat Alkitab bahasa Indonesia yang lama, saudara. Menanggung salibnya. Penderitaan, masalah, pergumulan, sakit penyakit, musibah dan lain-lain. Sakit penyakit, dosa dan kelalaian bukanlah menderita bagi Kristus. Ya, ini kita mesti membedakan antara kita menderita karena Kristus, karena menderita karena kesalahan kita. Kalau menderita karena kesalahan kita, mari cepat bertobat dan periksa diri dan kembali bangkit lakukan yang benar. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan Yesus, saudara. Contoh di Alkitab yaitu Ayub dan Paulus, saudara. Saya mau bacakan di 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Dan 2 Korintus 6 ayat 4 ya saudara. Firman Tuhan katakan begini. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini kata Paulus. Beban yang ditanggungkan ke atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Kelihatan secara manusia begitu besar dan berat. Tapi apa kata Paulus, saudara? Sehingga kami lebih telah putus asa juga akan hidup kami. Sangat manusia ini, walaupun dia seorang rasul, saudara. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Adakah kita menderita seperti ini, saudara? Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri,
tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus rela menderita seperti itu supaya kenapa? Dia jangan sampai terlalu pede. Sebab antara pede ya dan percaya diri ya itu dan percaya itu saudara itu beda-beda tipis saudara. Oleh itu saudara kita perlu hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita menderita supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 4 katakan begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah saudara, penderitaan bagi Kristus adalah kasih karunia. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Sekali lagi saudara ya, penderitaan bagi Kristus adalah kasih karunia. Kita bersyukur kalau kita menderita. Karena penderitaan itulah membuat kita semakin hari dibentuk dan diproses. Semakin mengandalkan Tuhan. Semakin takut akan Tuhan. Dan kepribadian kita akan semakin diproses. Dan saya mau katakan ini kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau hari-hari ini kau sudah mengalami penderitaan dengan berbagai hal yang terjadi. Jangan takut, jangan mundur, jangan kecut, jangan kecil hati saudara. Itu justru kasih karunia. Melalui itu akan menjadi batu loncatan, kita akan lompat lebih tinggi lagi saudara. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Menjadi orang Kristen tidak harus diberkati secara materi dan fisik. Saudara, hari-hari ini dalam masa penantian kita kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat ini. Bapak saya mengajak kita, mari murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Yang semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya iman kita terfokus pada berkat. Kenikmatan hidup secara fisik, saudara. Melainkan memiliki ketaatan dan kesetiaan dalam keadaan apapun. Saya mendorong setiap kita di masa-masa seperti ini, masa pandemi dan ekonomi yang sedang melambat seperti ini, miliki ketaatan dan kesetiaan dalam keadaan apapun. Dengan seperti ini saudara, saya yakin percaya akan membuat kita semakin masuk tinggal di dalam hadiratnya. Yang ketiga saudara, menjadi murid yang melekat harus mengikut Kristus. Melekat erat gitu saudara. Ada bahasa anak muda melekat seperti perangko begitu saudara ya. Mau tidak mau kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang matetes. Yang semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Kita harus mengikut Kristus kemana dia pergi. Kalau kita nggak mungkin tidak mengikut terus saudara. Sebentar aja. Mungkin sedetik aja kita meleng. Kita mungkin sudah nggak tahu jalannya saudara. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengikut Kristus. Mengikuti dia, semakin melekat erat dengan dia. Dalam bahasa Yunani, kata mengikut itu ditulis akolouthetio, Tito. Akoloutito. Yang artinya mengikut di sini memiliki makna menempel erat, melekat. Nah, gitu saudara, ya. Akolauteto itu saudara, artinya itu melekat, nempel. Kita sama Yesus itu nempel. Makanya saudara kalau kisah Yosua. Waktu saat mereka mau menyeberang sungai Yordan. Mereka mau memasuk tanah perjanjian, mengalahkan tembok Yeriko. Dipesan. Antara pasukannya dengan tabut perjanjian itu jaraknya harus pas. 200 hasta. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Artinya apa? Melekat. Posisinya harus pas. Biarlah hari-hari ini kita mengikut Kristus itu semakin melekat kepada dia. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya kata mengikut Kristus ini saudara. Terus mengikut Yesus. Di Yohanes 15 ayat 4 dan 5 katakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri.
kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Saya mendorong semua jemaat Tuhan. Yuk hari-hari ini semakin tinggal dalam hari Tuhan, semakin nempel pada Tuhan Yesus. Maka saya yakin percaya saudara, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita harus menempel, erat, melekat di dalam Dia agar kita dikategorikan pengikut Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus untuk pertama kali disebut Kristen itu bukan karena mereka ngaku-ngaku diri, saudara. Menstempel orang Kristen, enggak. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus seperti Paulus dan Barnabas, mereka tidak ngaku Kristen. Tapi mereka dijuluki menjadi orang Kristen karena kenapa? Karena mereka pengikut Yesus yang sejati. Saya rindu hari-hari ini, yuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin nempel, terus ikutin gerakan Tuhan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Makanya kita harus tinggal di dalam hadiratnya. Ya kita akan pujian ini yuk. Kerinduanku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, tiada yang lain di dalam hidupku. Dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawan seluruh hidupku. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku puji-Mu, Kau jamahku dan lawan seluruh hidupku. Dan lawan seluruh hidupku. Dan lawan seluruh hidupku. saya mengajak kita biarlah hari-hari ini kita terus masuk tinggal dalam hadirat-Nya. Saudara, lagu ini indah ya saudara. Lagu ini diciptakan oleh anak-anak kita di gereja ini saudara. Ini hak paten lagu-lagu umat-umat Tuhan di tempat ini. Mari saudara kita akan terus masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam. Supaya kita bisa terus semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi murid-murid yang semakin hari semakin dipercayakan untuk menyelesaikan amanat agung. Nah dari 3 hal ini saudara yang kita sudah pelajari, kesimpulannya apa saudara? Di Wahyu 3 ayat 11 katakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, Tuhan Yesus, banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan selalu mengingatkan kita dengan apa yang sedang terjadi, berarti kedatangan Tuhan. Aku datang segera, sudah semakin singkat. Oleh karena itu mari siapkan diri kita. Jangan sampai ada yang mengambil mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Dan saya juga mengajak setiap kita, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mari jadilah berkat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara.
Sebagai orang Kristen, maka kita seharusnya menjadi murid yang melekat. Agar kita terus berkenan kepadanya. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Dan memperoleh mahkota yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Untuk itu, agar kita dapat menjadi murid yang melekat. Maka, yang pertama, untuk menjadi murid yang melekat, maka kita seharusnya menyangkal diri kita. Yaitu menjauhkan dosa, hawa nafsu, dan kehendak keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman. Mari jauhkan semuanya itu. Hal yang kedua, saudara, menjadi murid yang melekat, yang matetes, maka kita seharusnya mau memikul salib. Yaitu mau menderita bagi Kristus dan mengakhiri pertandingan dengan iman dengan baik. Yang ketiga, untuk menjadi murid yang melekat, maka kita seharusnya mengikut Kristus. Yaitu bukan sekedar mengikut, tapi tetap tinggal, menempel, erat, melekat di dalam Dia. Dengan kita seperti ini, saudara, saya yakin percaya engkau akan menjadi murid yang sejati, yang semakin hari dipercayakan Tuhan, menjadi messenger untuk menyelesaikan proyek Tuhan, keselamatan, dan engkau yang dipakai Tuhan, engkau akan diberkati menjadi alatnya yang luar biasa. Engkaulah orang-orang pilihan Tuhan. Engkau orang yang luar biasa, yang ditentukan, yang dipilih oleh Tuhan. Jadilah murid yang melekat kepada Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Angkat pujian ini, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah Panggil nama Jesus. segalanya. Jesus, Jesus, You're the one I love. Jesus, Jesus, You're everything to me. You're everything to me. You're everything to me. Haleluya. Oh, shikyararalabarasyandarararalabarasyan. Kami mengasihimu ya Tuhan. Kami mau melekat kepadamu lebih sungguh lagi Tuhan.
agar anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kalau hari ini kembali di minggu yang pertama, di bulan yang ke-11, kami boleh belajar menjadi murid yang melekat kepada Kristus menjelang kedatangan-Mu yang semakin singkat ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan, kami sudah belajar 3 hal yang harus kami lakukan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan mata yang hanya tertuju kepadamu. Dan biarlah ini kami lakukan dalam sepanjang hidup kami ini Tuhan. Urapi kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan makan dan minum sehidangan yang Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari Bapak Ibu akui di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan segala dosa dan pelanggaran, bahkan kelalaian yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita. Mari saudara kita akui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni. Ampuni setiap kami, ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni umat-umat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan dan kelalaian dan kelemahan kami Tuhan, bahkan ketedoran kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni setiap kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, basuh hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, darah-Mu membasuh setiap kami. Sehingga kami boleh hidup kudus dan segala dosa kami sudah diampuni di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu dan anggur ini benar-benar jadi darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, jadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh, mari angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau baik ya Tuhan. Oh my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Mari angkat suaramu, sembah Dia. Dia la barashando. Dia la barashando Roh Kudus. Urapi. Terima api Roh Kudus. Terima api Pentakosta yang ketiga. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Mujizat sedang terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi umat-umatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh urapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan urapan yang kami terima saat ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Kami sehat, kami kuat ya Bapa. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak lagi yang sakit. Semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Kami akan Kau pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk membawa persepuluhan kita yang Tuhan titipkan dalam riban kita. Persembahan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Hari ini kita tidak datang dengan tangan hampa, tapi kita membawa yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau melalui rekening gereja yang sudah ada. Mari kita berdoa. Bapa, ini milik-Mu, persepuluhan yang Kau titipkan dalam riban kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persembahan yang terbaik yang Kau sudah berikan Tuhan. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Dan kami siap memberi saat ini juga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersyukur. Kita angkat tangan kita berdoa buat yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Bapa terima kasih. Buat bulan November 2021 yang kami sudah masuki. Dan di sepanjang bulan ini Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun. Seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, ada kehormatan, ada kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan dengan kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness.
look to